أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم فقهنا في الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat kunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 3 Al-Imran ayat 7 ayat 8. Allah berfirman, "Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu al-fitnati wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi inna Allaha la yukhliful mi'ad. Sadaqallahu alazim. Surah Al-Imran surah 3 ayat 7 sampai ayat 9. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita
wabil khusus nikmatnya iman dan Islam, sehingga kita masih istiqomah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala melalui thalabul ilmi, dan juga mempererat tali ukhuwah silaturahim di antara kita semua. Nikmat yang sangat luar biasa, karena hidup di kesendirian tidak pernah ada ketenangan dan ketentraman. Yang ada rasa takut dan kekhawatiran menggelayuti pikiran kita. Subhanallah, kebersamaan kita, silaturahim kita, nikmat yang sangat luar biasa. Salawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita, panutan kita semua, yang membawa hidayah kepada kita minaz zulumati ilan nur, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga terlimpah kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam, para ulama, dan insyaallah diantaranya kita semua selaku umatnya yang taat dan turut kepada ajaran beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan ya, kumpulan kita hari ini sama dengan kumpulan yang kemarin, bahkan lebih mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ucapkan jazakallahu khairan pada kelompok yang bertugas hari ini untuk memfasilitasi ya, kegiatan majelis taklim sehingga dapat terlaksana. Insyaallah pahala yang didapat akan mengalir kepada kita semua, terutama ya dari para pendengar siar kita ya, yang mencari ilmu melalui media sosial, medsos di RTQ Ibnu Abbas. Insyaallah kita juga akan kebagian aliran pahalanya. Mudah-mudahan yang masih sakit segera Allah sembuhkan, dan yang sedang ada keperluan semoga Allah memberikan kelancarannya. Dan kepada kita yang hadir di majelis taklim, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan ya nilai kebaikannya, pahala kebaikannya bagi kita semua. Sebagai pengingat prolog ya, saya mengangkat 3 ayat dari surah Ali Imran ayat 7, ayat 8, ayat 9 ya, untuk mengingatkan kepada kita bahwa istiqomah ini adalah harus kita pertahankan ya sampai akhir hidup kita semua. Tujuan dari hidup kita di dunia akhirnya adalah ingin mendapatkan husnul khatimah. Dari kecil kita beramal hingga dewasa, hingga sekarang sudah dilanjut usia, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, harapannya tetap ya sampai akhir hayat kita, karena tujuannya adalah husnul khatimah. Alangkah sayangnya dari awal, dari kecil, dewasa hingga usia lanjut kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi qadarullah jangan sampai di akhir hayat kita, di hembusan napas terakhir kita menjadi orang yang su'ul khatimah, rugi besar. Maka husnul khatimah baik di akhir ini perlu ada ikhtiar yang mutlak dan harus diusahakan oleh kita. Tidak bisa mudah-mudahan hidup kita husnul khatimah, mudah-mudahan berharap boleh, tapi ikhtiarnya harus ada. Mudah-mudahan hari ini ya turun hujan. Namun Allah belum takdirkan, nggak bisa turun hujan. Kenapa? Karena ada juga yang berharap di saat kita mau harap hujan, ya Allah turunkan hujan. Di sisi lain tetangga kita, ya Allah mau cincang ya sesuhan can garing. Kira-kira doa sahnu dikabul.
Orang di Kobul turun hujan tuh tetangga jadi tadi Kobul, ya. Jadi ada kepentingan yang mutlak bagi diri kita, ya. Maka husnul khatimah ini di samping kita berdoa, nanti ini doanya ada di ayat 8. Ya, juga harus ada ikhtiar. Ya, nanti kita keluar ikhtiar agar kita menjadi orang yang husnul khatimah seperti apa. Kita angkat dulu ayat ini menjelaskan bahwa ayat suci Al-Quran ini adalah penuh dengan muhkamat. Muhkamat itu adalah hukum, aturan yang Allah berikan kepada kita. Ada juga ayat yang selanjutnya di sini nanti disebutkan. Ada ayat yang mutasyabihat, menentukannya hanya Allah yang tahu. Kita hanya menerka, mengira. Ya. Ayat 7 Allah berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat." Huwa dia siapa? Allah. Allazi anzala 'alaika yang telah menurunkan kepadamu Alkitab, yaitu Alkitab, Al-Quran bagi kita selaku umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga kitab Taurat, Zabur, Injil. Itu pun harus kita imani, kita percaya bahwa itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan Rasul yang Allah utus. Tapi karena kita ada di akhir zaman, ada di akhir umat Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir, maka kita wajib mengimani Alkitab yang disebut dengan Al-Quran. Maka Al-Quran ini namanya banyak. Ada Alkitab, ada Al-Furqan, ada Al-Bayan. Ya, Al-Furqan pembeda antara hak dan batil ada dalam Quran. Al-Bayan penjelasan tentang hidup di dunia dan di akhirat ada dalam Al-Quran. Ya, disebut juga dengan Al-Huda, petunjuk, karena memang Al-Quran ini memberi petunjuk kepada kita semua. Ya, maka kitab Al-Quran ini kata Allah minhu di dalamnya ayatum muhkamat, ada ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat yang pasti ketentuan hukumnya. Wajibnya sholat, wajibnya zakat, wajibnya puasa, wajibnya haji, mutlak itu muhkamat, hukumnya jelas. Ada yang diharamkan, makan daging babi haram, darah haram, bangkai haram, dan apa yang disembelih selain Allah itu adalah haram. Itu muhkamat, hukum yang jelas. Hunna itu adalah ummul kitab, pokok dari Al-Quran, Alkitab. Wa ukharu mutasabihat, dan juga ayat-ayat yang samar, ayat-ayat mutasabihat. Apa contohnya? Alif Lam Mim. Apa artinya? Menteri bisa bacana, tak apa tajwid, bacana alama. Mata butuh diajar. Ya, udah kletik kudu sina diajar ikro, bisa baca alif lam mim dibacana alama. Aduh, ya ajar di mana baca alama? Mentoha mapas toha, laras ta mapas. Ya. Tapi kalau alif lam mim itu termasuk ayat mutasabihat yang ketentuan, arti, maksud dan tujuannya yang pasti hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun beberapa pendapat tafsir selama tidak menyalahi Al-Quran dan Al-Hadis maka sah-sah saja. Ada yang menerjemahkan alif Allah, lam malaikat Jibril, mim Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menurunkan Al-Quran ini melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang menjelaskan alif lam mim, wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu dari maksud tujuan alif lam mim. Enggak juga. Nah itu ayat mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim, maka adapun orang-orang yang fi qulubihim di dalam hati-hati mereka zaigun, kecenderungan,
Untuk apa? Untuk berbuat sesat. Fayattabi'una, maka mereka mengikuti mata sabaha minhum tigo al-fitnati wa tigo at-ta'wili. Mata sabaha, mereka mengikuti ayat-ayat yang samar-samar, minhum tigo, daripadanya untuk mencari-cari al-fitnah, fitnah, kekacauan, wa tigoa, dan mencari-cari ta'wili, penafsirannya menurut hawa nafsu. Kira-kira menguntungkan, tafsirkan saja kepada yang menguntungkan. Sekira-kira merugi, kadang-kadang tidak mau menyampaikan ayat dengan sesungguhnya. Padahal kata Allah, qulil haqqa walau kana muran. Katakan yang hak, katakan yang benar, walau kana muran, walaupun rasanya pahit. Jadi jangan sebagian disampaikan, sebagian disembunyikan karena menyinggung, tidak berani menyampaikan. Kenapa? Isi bubar jamaah. Apa sih mah sampaikan wae insyaallah ibu-ibu mau mal bubar. Nyebunya, Bu, tek meladian naon atuh. Ya, dari usia orang ayeuna ya tiada lain pilihannya adalah Al-Qur'an ya, Al-Huda sebagai petunjuk bagi kita semua. Wa ma ya'lamu, dan tidak ada ya'lamu mengetahui ta'wilahu penafsirannya illallah kecuali Allah. Sekira-kira tidak ada ilmunya untuk menafsirkan kebenaran dari Allah bagi ayat mutasyabihat ini, maka itu adalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Warasihuna, dan orang-orang yang mendalami fil ilmi, di dalam ilmu, yaquluna, mereka berkata amanna bih, kami beriman kepadanya. Sekalipun tengarti maksudnya alif lam mim, alif lam ra, tengarti maksudnya, tapi kita yakin, kita iman bahwa ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Amanna bih, kami beriman kepadanya. Kullu min indi rabbina, semuanya dari sisi Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yadzakaru, dan tidak ada yang mengambil pelajaran illa kecuali ulul albab, orang-orang yang mempunyai akal. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia diberi kelebihan, diberikan akal. Hewan diberikan kepala sama dengan kita, hewan diberikan otak sama dengan kita, hewan diberikan mata sama dengan kita. Apa bedanya? Bedanya adalah akal. Ya, kita lihat kambing kasih uang 100.000, gede kambing mah. Kenaon? Duit 100.000 diberi daun mah digerenyem Ya, ibu-ibu di pasihan daun, canak daun mah. Komo kangkung genyer daun sampo tuh ka Bapak Rahmat nya daun sampo seueur cenah. Ya. Pasihan ke atas 1.000 kok komo dirawu. Naon sababna? Punya akal. Ari doma mah bingung ieu duit 100.000 kenaon, lamun pinter lamun boga akal ya duit 100.000 dibelikeun kana jukut. Sakarung beli jukut lumayan. Tapi karena tidak punya akal, hewan itu tidak mau. Tapi karena manusia punya akal, di pasian hejo tampi bisa dipasak, pasian atasna alhamdulillah bisa dipeserkeun sanes. Kenapa? Akal. Maka ayat Al-Qur'an ini diberikannya bukan kepada binatang, tetapi kepada manusia. Kepada kita semua, siapa? Ulul albab, orang-orang yang mempunyai akal. Maka di dalam mengimani Al-Quran kita perlu istiqomah. Jangan karena tidak ada keuntungan, ini hoream ngaji teh minggu hareup cenah bejana konsumsi terek di stok. Wah, jigana ieu mah aya bahan geus aya ibu-ibu nu resep ngopi. Kade Bu. Da opieun mah di bumi geuseur insyaallah Bu. Ya. Atuh aya opieun alhamdulillah, tanda ibu teh saroleh, senang berimpak dengan makanan, alhamdulillah. Nu gaduh, nu teu gaduh ulah kap emotan. Poe bingung ke mah abdi mah da teu aya konsumsi abi marek hidem mawa 2 karung mangga, alhamdulillah. Ya, moal dicarek, tapi moal dipiwarang mangga. Ya, yang penting istiqomah menuntut ilmu. Gimana ikhtiarnya? Yang pertama ini, Rabbana, kita berdoa kepada Allah, didawamkan doa ini.
Rabbana ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah tuji Engkau palingkan, Kau condongkan qulubana hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah kami mendapatkan petunjuk. Hari ini kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, berkumpul bersama di madrasah ini, tiada lain adalah ini hidayah. Jangan mengira kita kumpul-kumpul di sini tidak ada makna dan tujuan. Maknanya jelas, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, silaturahim, dan tujuannya adalah jelas mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita istiqomah, berdoa, ya Allah, jangan Kau condongkan kami tina rajin ngaji jadi hoream ngaji, tina rajin ibadah jadi hoream ibadah. Jangan. Apapun yang terjadi, apapun keadaannya, kalau itu merupakan kewajiban bagi kita, maka mutlak wajib untuk terus kita pertahankan ila yaumil akhir, sampai hari akhir. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang berat ayo ngumpul kita. Alhamdulillah. Seberapa tahun, Bu? Di 2016. Ya, 2015 kita beri, 2016 ya, mulai dari kegiatan ibu-ibu orang tua PAUD, ya, ayah orang tua PAUD ayeuna masih aya istiqomah tumain rumah jalan, ya. Terus sampai sekarang 6 tahun lebih, 6 tahun, ya. Kalau kita tidak ada tujuan niat istiqomah, lupa, ya. Tapi alhamdulillah orang ngembang pesat, ente nurun teh sakit berarti mah lagi. Nular sup teh bu aya malih gitu kan, ngalih lokasi jauh, ya. Itu kita maklumi dengan situasi dan keadaan. Tetapi bagi kita yang masih ada kesempatan, ada waktu, ya, dengan jarak yang cukup dekat, maka kita wajib mempertahankan nilai-nilai ibadah. Salah satunya adalah masjid taklim kita. Berdoa, ya Allah, jangan Kau condongkan hati kami setelah kami mendapatkan petunjuk. Wahab lana, dan berikanlah kepada kami min ladunka, dari sisi Engkau, rahmatan, rahmat, kasih sayang, kanyaah. Salah satunya juga termasuk rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan rahmat. Innaka, sesungguhnya Engkau ya Allah, anta Engkaulah al-wahhab, Maha pemberi. Ya, kalau Allah yang Maha Pemberi, maka wajib bagi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ikhtiar kita adalah sebagai ladang ibadah. Pak saya Pak Tegis tahajud rajin, mual penting. Ya, tapi ini susah wae, ya. Ibu tahajudnya dinilai ibadah Allah Subhanahu wa taala. Kasusah sebagai ujian kuat teh cing tahajud teh. Saya teh tahajud teh karena harta atau karena ibadah. Lillah. Diuji ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mengira setiap orang yang rajin tahajud kadang-kadang beunghar. Adapun ada yang rajin tahajud ujug-ujug beunghar, itu pun sedang diuji. Ada orang yang diuji dengan harta, ada orang yang diuji dengan kemiskinan. Yang tadinya rajin tahajud, rajin duha, begitu jadi jelema beunghar, kadang-kadang ujian dengan harta kekayaan melalaikan. Tadi nama rajin tahajud, tapi karena loba harta, saya tenang da loba kena nikmat tadi dinikmati, tidur jam 12, malam karek reup. Atuh, hudang-hudang teh paling untung ada subuh waktu tahajud habis, mulai terkikis kebiasaan. Karena kita punya mobil mewah, yang jalan-jalan, isuk-isuk teh jalan-jalan, gigiliningan poho waktu duha jam 8, jam 9, jam 10 kelewat kagok menikmati indahnya mobil baru. Bisa jadi seperti itu. Jadi jangan mengira dengan harta kekayaan manusia itu tidak diuji, justru diuji dengan harta kekayaan. Kemudian kita ibadah rajin, tahajudnya, duhanya, ibadah qoblanya, ba'diyahnya tidak terlewatkan. Tapi hidup tidak asal pas-pasan. Banyak alhamdulillah itu pas-pasan, pas saya kahayang-hayang. Ibu-ibu pas-pasan, bersyukur Bu. Pas ayah keperiogian, ayah segitu kan penting nama. Ya, ibu-ibu hayang
gaduh motor pas eta aya antosna teh sakit saja pesekeun motor alhamdulillah pas. Ya, pas-pasan. Nu penting mah setiap keperluan tercukupi daripada harta mubazir. Ada harta yang mubazir, mau mubrok di juru brok di pantong alaya di tengah imah tidak bermanfaat. Apakah tidak akan dihisab? Dihisab nage berat. Ya, dulu pernah cerita orang yang punya kampak yang menjadi penunggu mayat 40 hari diberi hadiah. Ya ini mah dongeng, tapi memang seperti itu. Ternyata yang ditanya bukan si mayatnya, orang yang punya kampaknya luas. Ya ditanya kampaknya di mana, sehari ditanya kampak di mana, dipergunakan untuk apa, dari mana asal usulnya. Tadi ditanya kampak 40 putih itu anggus nanya kampak unggul. Coba nubuga mobil, nubuga motor, nubuga imah, nubuga gedung. Tadi ditanya sabaraha lila meureun. Kampak butut ge ditanya sakitu lilana, tapi kan ka dialungkeun. Kampakna hadiahna gitu diterima. Embung tong boro-boro duit puluhan juta cenah cek nungguan teh. Kampak hiji ge dihisabna lila, maka dialungkeun kampakna kabur mung diberi hadiahna. Rabbana ya Tuhan kami innaka sesungguhnya Engkau jami'un nas. Jami'un yang mengumpulkan an-nasi manusia, tidak terkecuali beda agama, beda suku, beda bangsa. An-nas yang namanya manusia, jami'un akan Allah kumpulkan. Kapan? Liyaumin, pada suatu hari la raiba fi yang tidak ada ragunya lagi, yaitu yaumil kiamah. Di mana dikumpulkan? Di padang mahsyar. Dari mulai umatnya Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digiring semuanya memasuki padang mahsyar, dikumpulkan di sana. Innallaha sesungguhnya Allah la yukhliful mi'ad, tidak pernah mengingkari janji. Kalau Allah sudah berjanji pasti akan terlaksana bagi kita semua. Allah menjanjikan bahwa bagi orang-orang yang beramal, beriman, beramal soleh, Allah menjanjikan surga itu pasti. Karena Allah itu la tukhliful mi'ad. Kalau Allah akan memberikan ketenangan, ketentraman kepada orang-orang yang rajin beribadah itu pasti. Kalaupun ada orang yang rajin ibadah, rajin sholat, rajin duha, rajin tahajud, hatena masih belum tenang, berarti ibadahnya dipertanyakan. Bukan Allah yang tidak memberi ketenangan, berarti ibadahnya dipertanyakan. Tujuannya apa? Ya, maka hidup harus penuh dengan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang pertama doa harus terus kita dawamkan. Yang 11 kurang 11. Yang kedua, setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wayahna jaga iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga keimanan kita itu. Jangan sampai ternodai, terkikis dengan apapun yang terjadi yang menimpa kepada kehidupan kita. Hidup pada kadang-kadang senang, kadang-kadang susah. Ya, kadang-kadang cager, kadang-kadang gering. Itu mun teu gering cager gitu ya, antara dua. Mun teu wareg lapar, dah hidup mah berpasang-pasangan, teu beurang penting. Pagi, sore, siang, malam, bulan, bintang, matahari. Kan bulan bintang, matahari Jogja itu matahari. Teh serius ibu ada tukang shopping. Aya bulan jeung bintang lawan aya matahari jeung naon? Jogja atuh matahari mah ya. Ibu suka matahari, suka Jogja, Bu. Ya. Jaga keimanan kita. Jangan sampai terkikis dengan apapun yang menimpa kita. Susah, senang, tetap istiqomah yang menjaga keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu berdoa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik. Karena menjaga keimanan itu lawan iman adalah syirik. Maka berdoa agar kita dijaga dari perbuatan syirik. Sedangkan aku mengetahuinya dan aku memohon ampun kepadamu terhadap kesyirikan yang tidak aku ketahui.
Ya, itu ada dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Hafalkeun budua ta doana. Yang ketiga adalah harus berusaha sungguh-sungguh memperbaiki lahir batin kita. Lahir malah insya Allah bisa diperbaiki, tapi batin ini nih yang susah. Kadang-kadang wailul likulli humazatin lumazah. Nah, era kawel teh keur jelema-jelema nu hatena sok gegerendengan wae. Sudon ke batur apa nanti diucapkan kan hatena kusut teu diucapkeun ge. Ya, maka hati-hati harus dijaga lahir batin ini. Ya. Betul-betul ya. Segala tingkah laku, segala perbuatan, setiap langkah yang kita lakukan mempunyai tujuan lillahi ta'ala, walaupun urusan dunia. Ya. Ibu-ibu nganter barudak sekolah urusan naon da urusan dunia. Di satu sisi kita mengharapkan ridha Allah dengan thalabul ilmi yang wajib bagi anak kita, di sisi lain budak-budak yang boga ijazah. Ibu daek mun akalina sekolah teh diberi ijazah. Bae penting budak ke sekolah bae teh menang ijazah oge bohong. Engka yang digawe oke naon? Ijazah, dunia ijazah mah. Ya, maka harus dijaga ya, jangan sampai kita tidak punya tujuan yang pasti walaupun hanya sekitar menuntun anak ke tempat sekolah, harus betul-betul memiliki tujuan. Tujuannya ada lillahi ta'ala. Maka doanya sering kita ucapkan dalam doa iftitah innas sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, itu harus ditanamkan. Jangan apal norolang tapi pelaksanaan tidak ada. Inna sholati, sesungguhnya sholat, wa nusuki, dan ibadahku, wa mayahya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin. Munang we kasusah riweuna moal karep poho ka Allah. Engko lillah. Namanya hidup padahal ada susah ada senang. Nah susahna lillah wayana. Ya, senang mah lillah insyaallah lah gampang. Ibu-ibu senang mah lillahnya gampangnya punya. Duh, Bu, kapanguasaan lillahi ta'ala luar biasa. Lamun naik mobil teh tepi di Mekarsari kayak dia naik mobil parkir di payun, Bu. Senang lillahi ta'ala nate benar-benar. Ya, tapi lamun dikersakeun ku ibu mobilna teu aya. Angkot teu aya, motor teu gaduh. Lillah mah Bu lempang di Mekarsari ka dieu. Pasep kesang aja ge encan geus koprot. Engko lillah Bu ayana lillah oge. Ya, ai lillah mah rek ngoprot kesang rek sejuk ku AC wayahna we lillahi ta'ala. Dan di tayangan adalah nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 4 bukur ngajumahan. Makanya encan mangabahas encan lagi. Boman atuh da ibuna. Datangna ka dieu telat. Telat tuh Bu. Pasien telat we nya. Nah itu tuh parapat aja gawe wae. Siap. Kaopat ya, jangan pernah lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membolak-balikan hati manusia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu doa ya Allah, caroge abet cing soleh. Ulah rorat reret bae. Atuh Bu mah teh rorat reret ditajong teh kumaha? Cek atuh kene rorat reret mah. Meni ulah ngareretan oge. Jangan ningali wae nu teu pararuguh, atuh da puguh eta Bu tingalieun sidik eta teh. Ibu mah sok ka mana karep wae ya. Kade Bu ya, doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, doa yang sekedar membawa manfaat. Doa Nabi Yusuf memberikan contoh kepada kita agar kita husnul khatimah. Ada dalam surah Yusuf ayat 101. Tawaffani musliman wa alhiqni bis-sholihin. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang bolak-balikan hati manusia, hati kita, terutama hati masing-masing kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Satu sisi tadi jangan sampai kita dicondongkan oleh Allah ke langkah yang sesat. Yang kedua, memohon kepada Allah agar kita dimatikan dalam keadaan Islam dan disatukan dengan orang-orang yang soleh. Amal yang paling baik adalah amal yang dilakukan secara terus menerus, walaupun amal itu amalan kecil.